Depdagri, alhamdulillah ya kita ucapkan Depdagri hari Kamis ternyata ada karena biasanya suka last minute di cancel sama ya nggak ada orangnya di sini Abrar. Nah di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bung Yuke. Halo, Intan. Udah lama Sama kita ya? Mas Hanif iya udah lama. Mas Hanif juga lama banget kayaknya nggak ketemu. Mas Hanif sibuk nih kayaknya. Selasa kemarin kan harusnya siaran, di cancel juga. Mas Hanif kayaknya yang mengundurkan diri kita siaran kok di sini, iya kan? Nah oke deh, ini kemarin kita udah seru-seruan ya nonton Indonesia versus Argentina, terus Indonesia versus Palestina juga. Nah di sini tapi semuanya tuh kayak apa ya? Ternyata buntut dari Indonesia versus Argentina tuh ada permasalahan yang belum selesai, Ci. Jadi ada buntutnya nih, ada yang kecewa. Ini presiden dari Borneo FC ada Nabil Hussein. Ini katanya melancarkan kritiknya ke Sintayong. Kenapa ada pemain-pemain yang nggak diturunkan di 2 match ini dan termasuk Stefano Lillipali. Nah kalau Bung Yuke ini ngelihatnya gimana? Mungkin Bung Yuke juga mempertanyakan nggak nih Lillipali nggak main? Iya pastinya karena lawan yang dihadapi Argentina mungkin kita sekali seumur hidup dapat lawan seperti itu, jadi orang tuh juga pengen main kan. Kalau dari perspektif Nabil sih wajar-wajar aja ya, dia pemilik klub ya, jadi mempertanyakan karena kan Lillipali kan memang pemainnya dia gitu. Mungkin dia mencoba merefleksikan perasaan ataupun kegundahan Lillipali mungkin ya, dengan dia berbicara kan. Kalau pemain kan ada ada prosedurnya, ada mannernya untuk bicara, makanya Lillipali kan bicaranya justru malah agak mengeliminasi konflik ataupun polemik kan. Iya, netral gitu ya. Tapi itu tidak menyudahi polemik yang terjadi sebelumnya karena ini kan direspon sama netizen ya, dia jadi diserang sama netizen gitu ya. Tapi ya biasa aja sih sebenarnya sih, nggak jangan terlalu diambil serius. Kan dia juga kan bagian dari masyarakat yang boleh beropini kan, ya nggak apa-apa gitu. Cuma responnya aja terlalu berlebihan sih menurut gua. Betul bahwa kemarin STY hanya menurunkan 4 pergantian yang disayangkan karena sebenarnya kan dia bisa nurunin 6 pergantian kalau dia mau. Kan di situ kata kalimat walaupun semenit juga nggak apa-apa gitu kan kira-kira ya. Tapi ya Coach Nova ini udah bilang bahwa ini semuanya sudah menjadi keputusan dari pelatih, ya suka nggak suka harus terima. Kita perlu tahu ya bahwa Lillipali ini ketika lawan Burundi ya, FIFA Matchday terakhir sebelum kita ketemu Palestina dan Argentina itu dia selalu main. Jadi di 2 pertandingan itu dia selalu main, bahkan di game pertama itu ketika kita menang 3-1 dia itu bikin assist buat golnya Sayuri kan. Nah dari situ mungkin ekspektasi orang yang ngamatin, wah Lillipali udah kembali nih, apalagi kalau kita lihat di musim kemarin ini yang baru selesai kan dia luar biasa ya, 8 gol 10 assist dan itu kan menunjukkan bagaimana performa dia sedang ada di atas sebetulnya gitu kan, dibandingkan era-era sebelumnya kan memang Lillipali boleh dibilang sempat menghilang di timnas tuh. Dia tuh aku juga baru lihat begitu aku trace datanya tuh, dia pertama kali debut timnas itu 2013 Agustus, usia dia 23 tahun. Pelatihnya Jackson Tiago. Sekarang 2023, dia 10 tahun loh. Maksudnya keluar masuk timnas. Memang setelah debut itu dia baru main lagi di 2016 pas AFF. Jadi dia udah melewati fase pelatihnya Jackson yang waktu itu caretaker, kemudian Opa Riedel, ya kan, terus Luis Milla. Ya udah semuanya ya. Jadi dia udah rasain tuh. Makanya menurut gue bahwa dia mungkin udah biasa. Toh yang sebenarnya nggak main pun juga kemarin banyak, bukan cuma dia kan gitu. Tapi ya mungkin Nabil merasa harusnya Lillipali tuh main. Karena orang langsung membandingkan Witan yang kita harus akui secara jujur performanya kan sedang nggak stabil gitu ya. Kalau nggak mau dibilang menurun, itu main terus gitu. Bahkan di SEA Games pun kita lihat kan, performanya kan nggak seperti 2-3 tahun lalu. Sebelum cedera ya? Iya, atau lebih tepatnya kalau orang banyak bilang sebelum kawin gitu. Katanya gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan. Kalau gue nggak percaya itulah, tapi yang jelas dia sedang menurun, toh dia dapat kesempatan. Dan kemudian langsung kelihatan kan, Witan juga nggak bisa banyak berbuat kan. Gitu. Nah, jadi orang akhirnya kembali melihat merefer ke Lillipali, kenapa Lillipali nggak dikasih main gitu. Kenapa Witan yang diganti Ya, gitu. Tapi kira-kira mungkin kalau di SEA Games kemarin karena Witan ini juga kali ya, dia salah satu yang senior kan di antara Dia teman-teman kapten, yang lainnya. jadi kalau dia nggak cedera atau dia nggak berhalangan ya dia harus main kan. Ya faktanya emang di SEA Games juga
nggak mengecilkan effortnya dia ya, tapi memang di luar ataupun di bawah ekspektasi kita gitu. Iya. Nah, tapi kalau Mas Hanif sendiri ngeliatnya? Kalau gue ngeliatnya gini ya, kalau dari awal Lily Pali ke sini, dia itu kan selalu menjadi media darling ya. Iya. Apalagi kalau kita melihat performa dia bisa dikatakan naik turun. Kebetulan kalau kita melihat di penampilan dari 1 tahun terakhir atau 1 musim terakhir, dia luar biasa. Ketika dia awalnya agak kurang disorot ketika pindah dari Bali kemudian ke Borneo, di luar dugaan justru jam terbang, performa, terus produktivitas, assist, dia malah justru bagus di Borneo dibandingkan dengan di Bali sebelumnya. Nah, saat itu dibarengi juga dia jadi media darling lagi yang luar biasa. Ditambah dia dipanggil timnas, 2 penampilan cukup meyakinkan. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, kita harus kembali mikirnya gini, bahwa itu kekecewaan dari pemilik klub, iyalah. Karena kalau kita melihat sebelumnya banyak pemilik klub pelatih yang kecewa ketika pemainnya dipanggil, ternyata banyak menghuni bangku cadangan ya. Dan satu lagi, kita mikirnya gini, ini bukan ajang uji coba semata-mata ya, tapi FIFA Matchday loh. Dan Sintayong pasti sudah mengukur ketika lawan Burundi, merasa timnya dia seperti apa, mereka di ranking berapa, kemudian karakter mainnya seperti apa. Dan ketika melawan Argentina nggak mungkin dong main dengan melebar, nggak mungkin dong mengimbangi permainan Argentina yang luar biasa. Ini 2-0 dengan status yang kayak kemarin, ini hasil yang benar-benar di luar dugaan loh. Iya. Hampir 80% ya penguasaan bola, 70 sekian kan. Terus operan bola yang akurat itu jauh sekali, 200 dibandingkan 600 sekian. Itu kan fakta yang drastis. Artinya di titik ini siapapun, karena ini FIFA Matchday dan pengaruhnya tinggi pada ranking FIFA juga, terlepas dari yang dihadapi Argentina ya. Tapi ini taktikal yang memang pelatih punya hak untuk menentukan dan kebutuhannya seperti apa, mempertimbangkan kualitas lawan yang dihadapi. Jadi gue ngelihatnya ya itu wajar, bukan sesuatu yang harus dilebih-lebihkan. Tapi yakin kalau misalkan lawannya Palestina ke bawahnya atau ranking tidak jauh dari kita ya, atau misalkan di negara-negara ASEAN, ada kans besar kok dia diturunkan ketika dia membutuhkan pemain yang memiliki naluri menyerang yang cukup bagus atau paling tidak sesuai dengan skema yang diinginkan, dia bisa menjadi opsi, bukan si Witan lagi. Tapi sekali lagi, ini kebutuhan timnas, kebutuhan pelatih yang tahu bagaimana dia menurunkan pemain, siapa yang diturunkan ketika menghadapi lawan dengan sekelas Argentina dan sebelumnya. Oke, mungkin kemarin netizen juga berekspektasi bahwa mungkin termasuk Nabil juga ya, selain Nabil itu kan juga pemilik klub, tapi netizen juga mungkin berekspektasi dengan dimainkannya Lily Pali, siapa tahu Indonesia bisa ngegolin. Tapi mungkin Sintayong juga takut kali Bung Yuke, kalau misalnya kita juga ada fokus menyerangnya, nanti di belakang malah bolong dan nanti kebobolan lebih banyak lagi gitu nggak? Enggak sih, kalau melihat pergantian pemain kemarin di mana Yakob dimainin, Witan dimainin, Dendi dimainin, itu kan karakternya penyerang semua. Yeah. Lily Pali kan Artinya juga ada apa misi Sintayong untuk menyerang ya berarti sebenarnya. Nah kalau bicara ke situ kan Lily Pali juga penyerang. Dan kalau dibandingin Witan misalnya atau si Dendi ya, kita harus akui secara performa ya Lily Pali bagus, paling bagus di antara mereka. Dan lebih matang ya juga. Musim terakhir terus dari sisi pengalaman internasional dia kan juga udah terbilang matang gitu. PD-nya juga lo dapat. Jadi itu mungkin yang jadi perdebatan ya. Kalau gue pribadi sih, gue juga termasuk yang pengen Lily Pali main gitu. Iya. Kemarin banyak sih juga kan nonton ya, waktu itu langsung nonton, terus banyak juga yang bilang kok Lily Pali nggak dimainin sama sekali sampai menit terakhir. Tapi gitu. jangan kaget juga Intan dan juga Hanif maupun pemirsa, Sintayong tuh memang seperti itu. Unpredictable. Yes, pergantian pemainnya itu kalau kita misalnya kan di Liga Eropa ya, yang kita ngikutin kan sering kalau di Liga Champions atau Liga Eropa atau Liga Inggris, satu tim yang kita ikutin siklus pergantian pelatihnya, kita tahu, kita bisa analisa kan ini babak kedua kira-kira siapa yang dimainin. Kita bisa lihat tuh, kita bisa trace rekor dia main kapan, saatnya kapan gitu kan. Dan rata-rata itu mostly ketebak gitu, beneran dimainin gitu kan. Kalau ST itu nggak bisa ditebak. Bahkan ketika pas pertama kali dipegang timnas terus TC di Turki itu dulu, gue masih inget tuh. Itu kan uji coba yang biasa, nggak resmi ya. Itu dia juga sama, ngerem-ngerem juga, pergantian pemainnya dia ngerem-ngerem juga. Makanya waktu itu kan gue sempet dibully kan, gara-gara nggak semua pemain kok diturunin gitu. Kayak gue cuma juga biasa, bilang ini gara-gara ada pemain titipan segala macem. Jadi gue pikir, oh dia memang begitu karakternya gitu. Jadi kita jangan terlalu, jangan terlalu berharap muluk gitu. Apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Iya. Ini harus dihargain juga ya. Gue nggak kaget. Iya. Justru sebelumnya ngobrol sama teman media juga kan. Ini gimana Mas nanti kemungkinan Lily Pali kumpul nggak? Turun nggak? Nggak. Bener kejadian. Mas Hanif bisa meyakin enggak, kenapa?
Dari latihan kan kelihatan juga. Apa? Dari latihan kelihatan. Oh, Mas Hanif udah hadir dari mereka latihan. Ngintip sih nggak ada sih, ngintip aja. Cuma Hebat, sayangnya Mas sih, Hanif. soalnya kalau kita bandingin dengan Argentina itu nurunin semua pergantian. Iya. Iya, 6-6-nya itu dipakai semua. Pakai semua gitu kesempatannya. loh. Kita punya 6 cuma 4 yang dipakai gitu kan. Jadi sebenarnya makanya kata-kata 1 menit itu kan sebenarnya sedikit menunjukkan kerisauan ya. Lu masih Tapi- punya stok untuk pergantian tapi Tapi- lu nggak maksimalin gitu. Kira-kira Luar biasa kan. loh kemarin dari sekian lini tuh, gue ngeliatnya di belakang tuh bener-bener top. Ya kebetulan kemarin gue penasaran, pengen nonton dekat langsung. Kebetulan dapat ID kan. Jadi gue hanya berada 2-3 meter di belakang Abang. Jadi tahu banget gimana speednya Rizky ketika mengimbangi Gonzales, kemudian bagaimana marking Lo Celso, terus striker nomor 9 juga si ini kan Julian Alvarez. Jadi secara speed segala macam dapat dan kelihatan banget bagaimana si Jordi nggak gugup, terus tenang lah. Jadi sebelum jadi dapat secara bola selalu mental dong lah, iya mereka dapat bagus jatuh. ya. Luar biasa. Memang sempat awal-awal sebelum pertama bahasa tubuh kan nggak bisa menipu ya. Si kiper kita agak kelihatan tegang, grogi, Dia tapi berapa kali bikin kesalahan dia luar juga- biasa. Si itu juga kan setelah pertandingan ngakuin juga bahwa dia nggak puas untuk performa pribadinya ya. Hernando kan beberapa kali bikin blunder. Jadi ya kalau bicara pertandingan kita udah tahu lah, udah banyak yang ulas lah, udah banyak dibicarakan lah. Kita angkat topi lah dengan persistennya tim kita kan terutama saat bertahan ya, luar biasa gitu ya. Tapi kan setelah itu kan selalu ada isu-isu yang digoreng gitu. Padahal menurut gue ini biasa aja. Ini udah gitu. bagus, iya, udah Normal-normal bagus aja. dan normal, setiap orang punya pendapat Iya. ya kan. Tapi selamat juga Bung Yuke live reaction-nya sampai 1,8 Wih, luar juta biasa. yang nonton. Gitu. Wah, gua kalah dong gua. Bonus. Nggak, kalau itu sih Gua siapa aja 20.000. siapa aja saat itu sih yang jadi narsumnya sih pasti Iya. booming emang itu luar biasa Iya, emang. kemarin siapa Bung Yuke, Kak Panji, sama Opa Gita. Kita. Oh, Mas Gita. Wow, mantap. Iya. Tapi untungnya nih kalau pemain-pemain sendiri mereka ya nggak tahu ya di dalam hatinya, cuman mereka kan nanggepin media. berarti Tadi Bung Yuke bilang Sayang mereka- banget tuh nggak di pinggir lapangan. Apa? Kan belum tentu seumur hidup datang sekali kan. Oh, Argentina. Itu dia yang jadi pertimbangan aku. Tapi gue nggak, emang dari awal dapat tiket juga gue nggak pakai sih, masih gue kasih ya temen karena ya bukan tim gue sih Argentina. Oh, gitu ya. Makanya banyak dari di sini ya. Italia. Sesimpel itu gitu. Terus yang kedua emang nggak ada Messi, jadi Oh, iya. hasrat untuk datang itu kayaknya Berkurang ya? tereliminir gitu loh. Soalnya Argentina kalau nggak ada, ya ini pribadi lagi ya, Argentina kalau buat gue nggak ada Messi bukan Argentina gitu. Wow, itu Karena berarti udah sebesar nempel, itu ya? udah nempel Iya, soalnya iya. kan. Kalau Jadi gua- kalau cuma ngeliat Argentina gitu doang mah nonton di TV aja. Kalau gua ya tiket dapat lah gitu kan. Cuman ya itu karena Messi nggak ada, nggak begitu terak. Kalaupun ini buat teman. Tapi kalau misalkan dapat akses di pinggir lapangan, baru datang. H-1 dikabari dapat, ya udah. Oke, mantap. Kita semua berarti ini ya rata ya. Oke, ini seru banget. Tapi apapun itu, pokoknya baik-baik aja lah ya. Pokoknya semua orang bisa bebas untuk berpendapat. Dan yang penting juga tadi kan kita sudah sempat bilang pemain-pemain juga ngerti kondisinya gimana. Kita dukung terus timnas Indonesia. Nah, sama dengan suksesnya timnas Indonesia kemarin juga RUPS LIB kayaknya sukses nih. Itu kaitannya sama yang di tengah tuh lebih tahu. Gua mikir dulu. Ini kan hadiahnya, kabar, wah ini hadiahnya fantastis banget, 5M ya? Naik nih Ini rekor hadiahnya. ya, Nif, ya? Ini Rekor rekor. dari sepanjang sejarah Liga 1, 5M ini paling besar. Iya. Sebelumnya Angkanya Liga semua 1. nggak tahu pasti, tapi yang Oh, jelas bisa jadi rekor sepanjang profesional ya. Tuh. Karena beda, jadi sistem hadiahnya nggak, bahkan nanti tim juara bisa jadi dia dapat berlipat dari TV angka pool ya? koefisien ya. Jadi kan ini sistemnya dulu kan tiap per bulan flat ya uang kontribusi kepada semua tim. Nah saat ini nanti ada uang kontribusi tetap ada, tapi ada hadiah tambahan berdasarkan ranking akhir di babak reguler. Yes. Ini championship kan beda lagi, tambah lagi. Dan di babak reguler itu bukan hanya dari tambahan itu berupa dua, jadi ada dua. Pertama ranking, katakanlah ranking 1 dapat 200.000 gitu kan. Nanti ranking 2 dapat 100.000 sampai bawah. Nah, bawahnya itu bukan 18 loh. 15. Oh, oke. Sorry. 15, 16, 17, 16, 17, 18 kan Turun. degradasi.
sekaligus sama dengan nanti ada uang tambahan, hadiah tambahan dari hak siar atau dari rating. Semakin bagus rating tim yang bersangkutan, Semakin tinggi. semakin tinggi. Ya kalau itu pasti ketebak lah tim-tim yang berada di itulah Pulau Jawa kan, 5 tim besar itu kan. Ini dengan termasuk Bali maksudnya. ini hebat banget ya dengan ISM, banyaknya naiknya ibaratnya naiknya apa ya penghasilan yang bakalan didapetin sama tim-tim ini berarti cukup menjanjikan nggak Bu kayak kalau kali ini Liga 1 bakal lebih kompetitif lagi. Ya mudah-mudahan ya sebenarnya harusnya itu mendorong menstimulasi tim-tim untuk lebih tight lagi dalam bersaing ya. Karena tadi Hanif udah ceritain di samping fix untuk prize money-nya juga ada fix kontribusinya kan, contribution gitu kan. Sebelumnya kan 7,5 M tuh setiap klub dapat kan. Terus kemudian ada lagi tambahan lagi untuk ranking siaran ya. Yeah. Jadi itu kan udah Rating. udah bertingkat-tingkat tuh ya. Mestinya nggak ada alasan lagi bagi tim-tim terkendala pembiayaan di tengah jalan misalnya. Kecuali kalau mereka emang nggak benar bikin bisnis plan-nya ya. Karena semua udah disiapin dan harusnya ini memacu mereka untuk lebih berprestasi karena ada insentif yang tinggi kan di atas kan gitu. Ya, ini kalau Mas Hanif melihat dengan adanya pemberian yang lebih tinggi lagi ini artinya bagus untuk perkembangan dan juga sirkulasi dana klub ya. Ya bisnis plan jalan. Karena kalau kita melihat selama ini yang dibutuhkan klub itu kan kepastian semuanya kan, jadwal, plan bisnis seperti apa. Karena tidak kalau sekarang gue ngelihatnya klub ini tidak hanya berpikir dalam satu musim. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana plan bisnis sampai 4 tahun ke depan. Jangka panjang. Jadi katakanlah angka dari sponsor naik, dari TV naik, terus bagaimana pendapatan di luar itu. Jadi memang sekarang kuncinya memang di sisi cuan ya. Ketika cuan bagus ya otomatis liga naik. Itu yang paling sederhana. Ya itu. Tapi kalau sampai beneran 5M itu untuk yang juaranya? Juaranya aja. Juaranya aja, gila, gede banget nih Itu pasti belum makin seru. runner-upnya peringkat 3 dan seterusnya ya? Ya, dia kalau katakanlah juara championship, katakanlah nih sesuai karena 5M, itu kan dia belum dihitung menerima kontribusi per bulannya kan? Iya, per bulan. Belum lagi kalau misalkan yang juara dia masuk pembagian dari rating share-nya masuk 4 besar, udah tambah lagi. Tinggal ngalikan. Makin mantap. Tapi ini Persija yang juara? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kemarin banyak frontingan, terus ada titipan juga pertanyaan. Mentang-mentang aku pakai kaos oranye Persija. Ini bukan kode, ini kebetulan tadi di mobil ada kaos ini, ya udah kesini. Mas Hanif kan kadang-kadang suka kode-kode gitu. Makanya sebelum dulu gue jelasin, ini tadi kan di mobil adanya ini, ya udah tampaknya. Ya, cuman kan mungkin banyak yang berspekulasi karena kan akhirnya ketuanya Pak Ferry Paulus lagi yang masih megang klub Persija gitu. Iya, kalau mungkin nanti Hanif bisa tambahin ya insight di dalam suasana RUPS ya. Yang gue denger sih FP sebenarnya udah nggak mau, tapi didorong-dorong sama tim yang lain untuk dia yang jadi ketua LIB-nya. Karena FP juga merasa juga dia dalam tekanan kan, dia juga orang semua juga tahu bahwa dia itu bajunya orange gitu. Makanya dia itu kemarin kan cuman untuk caretaker aja kan, makanya dia sebetulnya nggak mau lanjut. Tapi ternyata di kalangan klub juga nggak ada yang mau ngisi kursi panas itu. Gitu. Jadi akhirnya dia lagi gitu. Mas Hanif, tapi bukan Mas Hanif doang, aku juga hadir di sana. Tapi bisa pas aja UPS keluar, kan nggak boleh dengerin di dalam. Nggak kayak gitu nih, bahwa semua tim maunya dia aja gitu. Karena nggak ada yang berani untuk ngambil posisi itu. Ya orang pasti semuanya masih berpikir apa yang terjadi di akhir tahun lalu kan. Jadi memang kita tahu sampai sekarang juga masih itu menjadi sorotan publik kan. Dengan risiko yang sebesar itu pasti akan berpikir ulang. Tapi terlepas dari itu memang klub minta bertahan karena apa yang diinginkan klub itu berdasarkan evaluasi selama Pak FP menjabat ya. Nah ternyata rapornya bagus. Minta itu dipertahankan. Oke, nah ini susunan direksi dan komisaris PT LIB. Direktur utamanya tetap ya Pak Ferry Paulus. Terus direktur keuangan Munafri Arifudin. Itu yang dari PSM ya? Ya. Yang manajer Kompetisi PMM tahun lalu. Asep Saputra ini dari? Asep, temennya Hanif tuh. Dulu kan manajer kompetisi ya. Sekarang naik gantiin Pak Jarno ya? Iya. Terus Pak Zainuddin Amali, komisaris utama, Muhammad Lutfi, komisaris independen, Sadikin Aksa, komisaris. Ini tuh semuanya 18 klub yang hadir, itu milih semua Mas Hanif? Betul. Iya, milih. Voting, jadi siapa Jadi yang... pemirsa, Iya, mungkin Jebret Tim kan juga pengen menyalahkan tahu. kenapa Ferry Paulus kembali menjabat, dia itu didaulat. Karena aslinya dia juga nggak mau, ini posisi panas. Entah, kan dia juga ngelihat kemarin
ke resiko seperti tadi yang dikatakan kan, resikonya kan dia kalau ada apa-apa dia yang duluan dipegang. Itu pengaruhnya gede banget, bahkan sampai sekarang di antara teman-teman yang kebetulan sempat dipanggil untuk menjadi saksi atau apapun dari tragedi kemarin ya, sampai sekarang banyak yang traumanya nggak hilang ya. Yes, Bahkan sampai ada yang saya nggak mau malah ke lapangan duluan, maunya langsung nonton pertandingan ya karena begitu dia menginjakan kaki kayak itu belum hilang. Jadi beban psikologis itu masih udahlah, ada terima aja, kita lihat aja. Toh LIB sekarang nggak sendirian, tetap juga dalam pengawasan Pak Erick Thohir kan. Pasti dimonitor terus, nggak jalan sendiri. Ya kita ini aja berdoa dan berharap lah jalannya lempeng gitu. Dan bahkan menariknya lagi setelah kemarin UPS kemarin FIFA tuh langsung datang. Dua orang. Iya, kebetulan aku diajak tuh. Oh iya, kasarnya kayak udah Dia tahu. ngomong gini. Ini iya. Lupa. Maaf, keceplosan. Terus. Jadi ngawasin dia. Bukan ngawasin, tapi langsung serius soal VAR. Oh, Jadi ini manajer kaitannya VAR implementation datang, terus teknologi VAR datang. Jadi memang step by step-nya dijelasin. Ini persiapannya apa, teknologinya apa, SDM yang diberikan seperti apa, terus wasit seperti apa yang nanti bisa untuk persiapan VAR itu. Jadi ternyata selama ini kita hanya melihat, gampang, nggak bisa bro. FIFA tuh punya aturan dan juklak yang jelas. Rigid lah ya. Dan detail. Antisipasinya ketika ini nanti nggak jalan seperti apa. Jadi benar-benar, sampai solusinya aja di kalau luar internetnya putus gimana gitu kan. Ya. Terus bahkan dia jelasin tuh di kasus 2019 itu Brasil sudah pakai teknologi VAR. Tapi yang terjadi ternyata awalnya media kritik. Tapi begitu itu dibuka, baru semuanya malah memuji. Dari 200 kawan dia bikin komparasi 200 keputusan wasit, ternyata ada sekian persen yang diulang berdasarkan hasil dari VAR itu. Jadi sampai perbandingan seperti itu. Gini. Jadi mereka memang logis banget, dan betul kalau ini nggak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat dan asal-asalan. Ternyata detail banget. Sampai nanti ada monitoringnya semuanya, terus penelengatan, terus ada kita kan VAR tuh ada yang dikontrol di pusat, ada yang nanti ada di setiap stadion, harus ada di ruang stadion. Ada panel di pusat ya. Kita ngambil yang plan yang kedua. Jadi nanti di stadion 18 itu semuanya ada ruang khusus untuk VAR. Oke. Nah, nanti mungkin bulan depan juga ada pembahasan lagi seperti apa, tapi jangan dibahas di sini dulu lah. Oh, sini dong pertama, ini harus jadi yang pertama. Ini belum udah bocor aja. Belum apa-apa udah bocor ya. Bahaya nih mulut. Oke. Ini kita dari mudah-mudahan LIB sama ya, kinerjanya juga akhirnya jadi profesional sama dengan kinerja wasit juga di Liga 1 ini, mudah-mudahan lebih profesional karena udah dituntut jadi lebih profesional lagi nih sesuai sama kualifikasi yang udah ditentuin. Nah, ini katanya FIFA kaget loh, Bung Yuke. Ini cuman 18 wasit yang lolos dari kualifikasi dari 160-an. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya ya kemarin kita tahu lah ya sepanjang kompetisi Bung Yuke. Coba tadi nggak disorot ya ekspresi Bung Yuke. Nggak heran sih sebenarnya sih. Itu yang nyebabin akhirnya itu banyak. 18 wasit, bukannya 18 wasit VAR nih, 18 wasit. 18 wasit yang tengah kan? Kan. Iya, wasit utama. Kan sebenarnya kuotanya untuk yang wasit tengah memang 18 sebenarnya kan. Cuman mungkin FIFA herannya kok cuma segitu-gitunya gitu. Yang bener nggak ada pilihan lain gitu ya. Dari 160 orang wasit tengah kok cuma segitu-gitunya gitu. Itu kan sedikit 10% paling ya dari jumlah itu. Ya itulah realita yang harus kita hadapi, Tan, bahwa memang SDM wasit kan dari dulu masalah. Karenanya kalau misalnya ditanya gimana kriterianya sehingga mereka bisa mimpin selama ini, kan sebetulnya selalu ada penyegaran setiap memulai kompetisi, itu sudah dilakukan. Cuma kan mungkin kualitasnya ya, kualitas penyegaran itu seperti apa, pengawasan itu seperti apa. Kalau sekarang kan udah ada VAR, udah gitu ada instruktur ataupun direktur teknik perwasitan dari Jepang, jadi makin kelihatan tuh apa namanya bolong-bolongnya di sana sini kan. Akhirnya karena kita tahu bahwa Jepang ini sangat ketat dalam hal standar, nah kita baru ternyata ya kita masih jauh dari standar yang diharapkan gitu. Jadi ya ini awal yang bagus lah, walaupun memang faktanya ternyata cukup miris ya buat kita, ternyata SDM wasit kita memang segitu rendahnya kualitasnya, tapi it's okay. Ini awalan yang bagus, kita tetap harus apresiasi. Diharapkan tentu dari sini kita mulai beranjak beringsut ke atas gitu ya, dengan nambah terus wasit-wasit yang berkualitas, dengan pendidikan dan seterusnya, apalagi sekarang udah dibantu sama instruktur wasit dari Jepang kan. Gue sih ambil positifnya gitu sih. Iya. Nah, tadi Mas Arif? Gue udah ngira sih.
Jadi memang jauh seminggu lah sebelum ini diumumkan, sebelum ini ya ada data wasit Jepang udah mikir, udah ngobrol nih. Wah ini bakal banyak pemangkasan. Tapi jujur nggak nyangka kalau angkanya Pemangkasan wasit. sampai segitu. Maksudnya standar sesuai dengan mereka ya. Iya, iya. Dan memang gue nyoba cari informasi siapa sih 2 orang Jepang ini. Maksudnya bukan hanya sekedar nama ya. Ternyata di antara 2 ini memang satu nggak bisa diapa-apain bro. Di Jepang pun nggak bisa diapa-apain. Artinya dia Oh, saklek. nggak bisa dinego. Iya, Nggak bisa nego sih jangan. Maksudnya Oh, ya, maksudnya nggak bisa nego. nggak bisa kompromi. Iya, nggak bisa kompromi nego Iya, kan? dia textbook kalau bukunya segini ya harus gini. Iya. Ternyata benar terjadi kan. Wah, dari sekian dan memang dari sisi usia 18 ini ternyata memang masih memungkinkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi kalau dia misalkan mau mendapatkan badge FIFA segala macam paling memungkinkan. Dan memang tesnya itu banyak banget. Dan yang salah satu yang paling disorot soal stamina. Karena Stamina wasit. stamina Fisik ya? iya fisik bukan hanya butuh Ya kan 2 kali 4 iya. 5 ya. Bagaimana biasanya kan menit terakhir udah mulai turun gitu kan. Nah, justru ini yang krusial. Ketika ini turun berarti konsentrasi kan agak berpengaruh. Posisi dia di mana. Ternyata ini sedetail itu perhitungannya tuh. Oke. Tapi Mas Hanif ini kan cuma 18 orang yang ternyata yang lolos kualifikasi. Nah, terus nanti Ya. sisanya ini gimana? Apakah mereka nanti ikut Liga apa 2 kali? namanya? Karena ada ranking untuk Liga 2. Iya, Liga 2. Oh, ada Liga 2, ada Liga 2. Tapi mereka tetap akan ada apa sih? Nah, Itu ngambil license kah atau gimana? Pertanyaannya tuh? Liga 2 seperti apa? Iya. Baru dibahas minggu depan Iya, minggu lagi. satu-satu Jangan lah. sekarang satu-satu Iya. lah. Jadi gini, Nggak, maksudnya sisa maksud wasitnya gua, itu gimana gitu? gini, wasit-wasit yang tidak terpakai tentunya masih punya ruang di Liga 2. Iya. Oke. Terus selama ini, misalnya kalau sejauh ini mereka lakukan apa, ya ini buat evaluasi mereka juga. Oh ternyata standar kalian tuh harus ditingkatkan. Jadi buat evaluasi masing-masing juga. Bagus sih. Yang jelas mereka bukan berarti terus pensiun karena usia wasit kan tuh 46 kalau nggak salah. Sepanjang mereka masih memenuhi syarat rentang 45. usia itu, Maksimal. 45 ya, 45 atau 46 gitu. Itu mereka masih tetap bisa mimpin. Toh mereka juga masih ada kompetisi EPA misalnya, kompetisi Liga 3 misalnya. Jadi masih banyak lah yang bisa mereka lakukan untuk jangan sampai kehilangan ini pencarian ya, kasihan juga kalau cuma gara-gara itu mereka terus kehilangan pencarian kan kasihan juga. Sebaliknya ini buat bahan evaluasi mereka dan juga bahan evaluasi untuk SDM kompartemen SDM wasit ya, gimana caranya ningkatin SDM ini gitu. Dan Liga 2 nanti itu jumlah pertandingan banyak juga loh, di atas 200. Jadi artinya yang terlempar dari 18 kan masih banyak beberapa yang masuk kan. Bahkan kalau kita melihat 18 itu kan masih ada di luar 18 ada nama-nama yang kemarin Yang biasa. tenar lah, Iya, kayak yang Nusur tenar. Fadila, Mustafa Omarel tuh kan tuh Farid Taba. Farid Taba itu kan ya lumayan lah sebenarnya kalau dari sisi Iya, ilmunya ya, mungkin iya. karena mungkin aja dia nggak lolos Cooper testnya mungkin kan, ya itu bisa jadi akhirnya dia downgrade gitu. Tapi ini mungkin Jebret Tim juga penasaran nih Om Yuke sama Mas Hanif, ini sebenarnya kualifikasi untuk bisa lolos kualifikasi ini, standarisasi yang harus dipenuhi itu apa aja? Tadi kan pertama stamina ya, tadi Iya. stamina, terus Ada apa lagi sih? tes-tesnya, ada Banyak. tes-tesnya. Wasit itu Ada psikologi, Iya, ada law of the terus game, kemarin- ada Cooper test, Iya. banyak tuh. bahkan ada ujian juga Iya, dalam tanda petik ketika di lapangan seperti apa, ngambil situasi seperti apa, harus cara dia komunikasi dengan asisten wasit seperti apa, itu benar-benar dipantau. Oh, jadi langsung kayak ada prakteknya gitu Iya, ya? iya. Iya. Padahal sekalipun mereka sudah berpengalaman ya, tapi pengen lihat dengan mata kepala sendiri. Dikasih Sampai segitu. beberapa case gitu loh, Iya. gimana nih keputusannya. Kan kemarin biasanya kalau refreshment wasit tuh setiap awal musim tuh berapa minggu sih? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu penyegar. 2 Karena kan selalu minggu dan 1 bulan sebelum kick off biasanya itu. Iya. Oke. Nah, tapi ini artinya sebenarnya sebelumnya itu Selalu. seharusnya ada memang Emang standar udah ada. kualifikasi, Udah ada. memang udah ada ya. Tapi ini karena Sekarang memang lebih ketat aja. Lebih ketat aja. mungkin. Tahun ini Refreshment mengajak institut luarnya dari Jepang itu dan ternyata punya polisi yang berbeda kan. Dan ternyata ini benar-benar tegas sesuai dengan standar mereka yang tinggi. Itu yang hasilnya. Oh iya, iya. Nah ini kan kuota untuk Liga 1 itu 18 wasit dan 36 asisten wasit. Yes, Terus yes. rata-rata seorang wasit memimpin 17 kali pertandingan dalam Rata-rata. semusim. Kalau dia bener, kalau dia nggak ada salah. Iya, iya. Dan biasanya nggak bisa dipukul rata, tergantung performa kan selalu ada rapotnya kan. Oh, tapi rata-rata memimpin 17 kali pertandingan itu emang dari dulu standarnya segitu ya? Nggak ada sih standar. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi Lihat dari performa sih. wasit itu penugasannya kan biasanya H-4 atau H-3 sebelum pertandingan, sebelum kick off ya. Jadi akan ketahuan siapa yang ditugaskan 3 hari sebelum pertandingan, baru mereka berangkat ke TKP kan. Artinya penunjukan nama-nama itu juga berdasarkan evaluasi dia sebelumnya. Karena di setiap pertandingan bukan hanya wasit, selalu ada
inilah pengawas atau juga penasihat. Jadi selalu ada mantan wasit yang mendampingi. Jadi kalau lu salah ngambil ini harusnya gini-gini selalu ada. Nah, ketika ada yang parah atau kurang meyakinkan, biasanya dia parkir dulu 1-2 pekan. Nah, jadi nggak ada jaminan semuanya akan sama enggak. Ya gua harap sih instruktur wasit dari Jepang itu tetap mengawal proses ini sampai pertandingan berlangsung ya. Iya. Karena kan ada kekhawatiran juga dari masyarakat bahwa kalau Begitu misalnya wasit ini oke lah sudah diputuskan 18 orang ini, tapi yang berpenugasan itu masih orang-orang quote on quote orang-orang lama yang disinyalir bermasalah, itu juga aromanya itu nggak enak juga gitu loh. Jadi gua harap sih nih kontrak dengan instruktur Jepang ini dia juga bertanggung jawab untuk menunjuk wasit. Jadi kalau lu mau nyalain lu ya artinya ilmu lu nggak nyampe gitu loh. Yeah. Karena kan tadi saya kan bilang bahwa ini Jepang ini nggak bisa diajak kompromi ya. Berarti dia strict aja kalau memang ini wasit kualitas ya dianggap dia pantas mimpin, ya udah lu terima aja gitu. Jadi jangan sampai lagi ada rumor-rumor, oh ini karena komite wasitnya exco ini titipannya si ini Jangan sampai begini. lagi. Kan dulu begitu, ya kan? Oh, makanya. pantesan. Iya, Banyak ribut. iya, karena ini gengnya ini gengnya ini. Itu sih udah rahasia umum. Kemarin juga itu siapa mantan wasit Jimmy Napitpulu juga cerita. Dulu tuh ada kayak grup-grupan gitu. Ini grupnya si ini, grupnya si ini, grupnya Ya, si ini. ini wasit grup ini sering mimpin turun. gitu. Nah, dulu Iya, gitu gitu. ceritanya. Makanya tadi gue bilang harusnya instruktur wasit Jepang ini dia juga bertanggung jawab untuk paling tidak dia mensupervisi penugasan wasit. Kalau dia misalnya nggak langsung sebagai penugas wasit, tapi dia jadi instrukturnya atau jadi kayak supervisornya lah. Lu enggak nih, nggak bisa nih. Gitu misalnya kan. Supaya kesannya kita nggak dianeksasi sama Jepang gitu kan. Tapi ya gue sih setuju kalau sekarang dianeksasi pun juga nggak apa-apa. Memang kita dalam proses belajar kan. Iya, tapi kalau untuk jadi lebih baik nggak masalah kan. Iya, Nah, iya. tapi ini kalau kalau sekarang kan udah ada instruktur wasit. Nah, nanti yang saat mau pertandingan tuh biasanya 3 hari sebelumnya itu siapa sih sebenarnya yang nentuin siapa yang Iya, itu dari bertugas? penunjuk wasit, penugas wasit. Oh, Komite- ada komite- komite wasit, wasit iya. itu Iya, sendiri. komite wasit Oh. nanti yang kan ada ketuanya, dia yang nunjuk Iya. kan. Biasanya ketua komite biasanya kan exco biasanya. Nah itulah yang gue tadi bilang, ini harus Kalau ada orang masih, independen demi kredibilitas, integritas, biarin aja udah instruktur Jepang itu yang nentuin. Lebih fair, lebih objektif ya. Kalaupun salahnya sifatnya ke individual, bukan karena disinyalir ini Iya. grupnya ini gitu. Oke, Gitu sih. kita doain lah mudah-mudahan kualitas wasit semakin baik, Makin baik. terus juga jadi kualitas liganya juga makin baik ya. Nanti itu kan juga pengaruh buat kualitas timnas kita nantinya. Nah, tapi sebelum kita update lagi soal transfer, ini LIM juga menyatakan bahwa katanya pelatih itu harus berlisensi pro dan tidak ada toleransi lagi. Ini Iya. berarti hal yang positif dong ya untuk para klub atau justru malah membebankan klub, Bung Ike? Iya, itu sebetulnya udah lagu lama sih. Dari musim-musim sebelumnya pun juga kan itu selalu didengung-dengungkan kan. Iya. Harus lisensi Harus pro. lisensi A Pro, tapi perjalanannya selalu ada kompromi gitu. Karena ketika itu gue juga ngerti bahwa stok pelatih lisensi A Pro kita tuh terbatas gitu loh. Dan nggak semua tim itu bisa serta-merta menggantikan ataupun mendatangkan pelatih-pelatih asing yang lisensi pro. Di saat kejadian nih, misalnya ada pemecatan gitu kan atau ada pergantian pelatih, kan nggak besoknya nggak bisa langsung diganti sama pelatih A Pro lagi iya. dari luar misalkan ada Iya. negosiasi ada segala macam, makanya waktu itu kan ada kurun waktu sebulan ini kalau nggak salah. Sebulan ya. Tapi faktanya akhirnya jadi melunak juga, bisa berbulan-bulan tuh nggak ganti-ganti tuh pelatihnya, karena ya itu tadi stok pelatih A Pro kita terbatas. Jadi maksud gue gini, kita harus sadar bahwa keterbatasan pelatih pro kita tuh sedikit sekali, maksudnya yang menyulitkan kita untuk lebih ketat untuk membuat standar. Jadi ini juga harus disamakan lah persepsinya gitu. Kalau memang sekarang faktanya ya seperti ini nih, udah nggak ada lagi toleransi, ya harus dari sekarang disosialisasikan nih ke klubnya nih. Karena nih kan siapa namanya Agus Rianto sama Putu Gede ini kan udah bertugas nih, udah Iya. bekerja nih gitu kan. Tinggal 2 itu ya Iya, yang jangan belum sampai ntar lisensi mereka pro. dibuang gitu aja sementara mereka udah kontrak, ntar problem lagi. Paling nggak mereka jadi asisten lah Iya, gitu iya, kan. iya. Selama masa nunggu itu dikasih waktu, udah gua kasih waktu nih. Mumpung liga belum mulai dari sekarang nih, lu cari nih gitu misalnya. Ya, ini artinya pelatih-pelatih yang belum harus ambil pelatihan lagi ya untuk ambil Iya. lisensinya. Kan yang ini kan si Dua Sugeng ini kan Tinggal masih dua kan? baru Oktober dia dapat
kalau nggak salah ya dalam Apronya ya? Apronya dan memang Oktober kemarin kita- juga oh sempat iya. Udah tanya. berjalan ini berarti Tapi ya? yang putu gede case-nya kemarin ada kemungkinannya tahun ini dia asisten pelatih kan. Pelatihnya si Joko yang sudah Apro itu. Joko Susilo. Ya. Oke. Si Geto ya. Ketuk. Dan tahun lalu memang ketika ada pergantian pelatih kemudian yang penggantinya belum Apro, memang ada toleransi 1 bulan. Tapi setelah itu beberapa klub, ada klub lah ya, bukan beberapa, ada klub yang tidak mengganti sesuai dengan standar. Dan tapi akhirnya itu ada hukuman. Oke. Dendanya juga lumayan Oh, besar. denda ya? Ya Lumayan mungkin denda. barangkali klub juga mikir kan, ini ketika sekian tinggal sisa sekian bulan ada pergantian pelatih dengan standar yang diinginkan, tapi dia Nggak penuhi terbilang ya? lumayan ya lebih memilih Bayar denda. bayar denda. Dibanding harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi Ya, itu artinya. kan ini sudah ada ketetapan dari awal, artinya dari situ klub sudah tahu bahwa standar inilah yang akan dipakai untuk Liga 1 musim ini. Tapi ini berarti untuk Bayangkara sendiri kan masih Oktober ya? Kan kita mulai Juli ya? Iya, Juli, iya, 1 Juli. Agustus, September, Sekitar 1 3 Oktober lah, bulan katanya masih itu, dikasih ini nggak toleransi. Ya bisa jadi mereka kalau nggak ada aturan pasti ada kena hukuman dong. Bisa Iya. jadi masih mengangkat atau mempercayakan pada pelatih lain dia sebagai asisten pelatih atau ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya nanti si Sugeng bisa naik kan. Tapi ya sekali lagi harus tetap dengan kualifikasi Apro. Gitu. Oke, ini mudah-mudahan emang apa ya maksudnya berjalannya benar-benar sesuai rencana ya, dan jangan terlalu banyak toleransi sana Iya, sini iya. supaya juga lebih berkualitas lagi. Mantap kalau pelatihnya udah top. Ini pemain-pemainnya berarti juga harus top nih. Kita langsung aja ke transfer pemain. Ini makin banyak pemain asing yang masuk lagi nih. Ada Dewa sama Persis yang nambah kuota pemain asingnya. Ini ada Dimitris Kolovos nih, yang dia pemain grade A kan, Dewa Iya. memperkenalkan pemain yang ini. Dia liga berapa sih? Gue tadi nggak sempet tracing ya. Tapi Dewa Dari Yunani ya? Iya. Dari apa namanya Panetolikos dari Yunani. Ini kalau Bung Yuke sendiri ngelihat liga di Yunani kayak gimana Bung Yuke? Ya, kalaupun Liga 3-nya kalau levelnya Eropa 10 besar Eropa gitu Masih ya oke. bagus-bagus. Dulu kan sebenarnya kan yang kayak gini-gini nih udah sempat dibuat regulasinya ya, kayak istilahnya marquee player ya. Terus ada juga dulu waktu gue masih inget zamannya Pak Joko nih, ya. Dia kan Iya. memberlakukan pemain asing yang sudah 2 musim dia harus keluar dulu, harus upgrading kemampuannya di luar. Dan pemain asing yang datang itu ada kriterianya. Sama kayak Syaratnya apa? ada ya? syaratnya. Kalau ini sekarang kan sebenarnya nggak ada syaratnya. Kalau dulu ada syaratnya. Misalnya Liga Amerika Latin, lu harus dari Liga 2-nya. Oke. Terus kalau Liga Eropa boleh minimal dari Liga 3-nya gitu. Ya. Kalau dari Asia harus dari Liga 1-nya. Itu sebenarnya mereduksi kemungkinan pemain-pemain asing bodong gitu yang asal-asalan gitu. Itu kalau diberlakukan lagi menurut gue sih bagus sih. Itu ada bro, jadi kemarin udah dijelaskan semua setelah terkait pemain asing ya. Jadi untuk yang di Asia harus Liga 1, Oke. terus di Eropa 1 dan 2. Jadi masih Liga 2 masih bisa, tapi Liga 3 kalau nggak salah masih belum kok itu. Terus yang di negara Amerika Latin, yang masih bisa 2-3 siapa? Brasil, Argentina iya, itu masih iya, bisa. iya, iya. Tapi 1, 2, 3. ada batas minimalnya. Nah, kalau Yunani tidak bisa disamakan dengan Portugal dan Inggris misalkan ya. Kalau misalkan Yunani itu masih Liga 2 masih ditolerir. Jadi bang ada beberapa strata. Malta misalkan itu harus dari Liga 1. Itu artinya masih berjalan ya peraturan itu? Kayak apa pemain Jepang yang banyak yang kesini kan banyak yang juga dari Malta kan. Itu harus Liga 1. Masih ya kalau itu berjalan bagus ya. Cuman tadi seperti gue bilang, ide yang dulu dijalankan oleh PT LIB itu dengan apa namanya ya? Dua musim terus Iya, keluar dulu. meremove mereka setelah 2 musim supaya mereka upgrading dan mereka supaya nggak ngerasa di comfort zone. Itu gue pikir perlu dilakukan supaya kita terus ada pembaruan apa ya pengalaman, kualitas gitu kan. Jadi jangan sampai apa namanya pemain asing di sini bertahun-tahun gitu kan. Iya. Seenakannya. Iya, dia nggak upgrading gitu kan. Iya, iya. Padahal kita perlu pemain asing yang bawa kualitas kan. Iya, padahal sebenarnya tujuan adanya pemain asing selain buat ngangkat klub, ini juga ngasih pengalaman ke pemain-pemain Indonesia kan supaya mereka Iya, iya. upgrade skill. Iya. Nah, ini tapi kalau Mas Hanif sendiri ngelihatnya ini kan dulu bermain di Yunani, ini sekarang di Indonesia. Ini adaptasinya akan cepet nggak ini? Tergantung sih. Tapi kalau Dengan ya, klub Dewa yang ada sekarang saya rata-rata pemain asing yang pernah di Eropa ketika bermain di sini tidak terlalu banyak adaptasi. Mereka butuh 1-2 pertandingan, habis itu langsung in. kenapa tuh Mas Hanif? Ya sebenarnya dimanapun juga relatif sama ya. Cuman karena kultur yang bermain bola yang lebih cepat atau sama dengan kita yang beberapa kan sempat mengeluhkan di awal.
tidak terlalu tactically, tapi mainnya keras. Ya, main Nah, cepet. itu yang adaptasinya lebih di sana. Oke, Bu Yuka, tapi kalau kemarin kan Dewa itu finish di posisi di ini ya, di zona merah. Iya, zona merah. Ya, sebenarnya Iya. kalau ada degradasi dia harus terdegradasi ya. Tapi kalau untuk Dewa sendiri gimana? Ini kan baru ngumumin katanya ada Dimitris Kolovos. Oh, Terus udah ada lagi ngumumin belum sih Dewa belum ya? si Atala di sini Masih ya. kurang nggak? Atala di Masih sini ya? masih butuh. Dewa itu Apa termasuk nih, tim ya? yang silent-nya dengan Rans. Dia terlalu tidak banyak berkeluar-keluar, tidak terlalu banyak menekan ke media, tiba-tiba udah ada pemain. Jadi Gerilya gitu. ya dan memang sepertinya mereka belajar banget dari pengalaman musim lalu ya. Iya, kemarin kan pemain asingnya mereka bapuk-bapuk ya, Iya. pemain asingnya mereka. Terus konon sempat dalam tanda petik harganya lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi sekarang lebih jeli, lebih detail lagi gue melihatnya seperti itu. Mungkin itu yang membuat mereka juga kayak nggak mau terlalu belak-belakan. Nah, terus Persis Solo nih juga memperkenalkan pemain asing baru mereka nih, David Gonzalez. So, Ini nih apa namanya? Ini- Spanyol Connection ya. yes. Ini dia Persis Solo, David Gonzalez. Ini ada lagi nih striker yang mereka datangkan. Emang musim lalu kelemahan mereka itu di lini depan ya? Depan Fernando Rodriguez tuh udah banyak dikritisi oleh publik ataupun penggemar Persis Solo juga karena dianggap nggak moncer, nggak produktif. Sebenarnya gue lebih serak sama yang ini malah Ramadan Sananta. Sananta. Kemarin dia uji coba langsung bikin gol ya. Ya, dan dia sekarang posisinya harus bersaing justru dengan Pemain asing yang baru datang kan? ya, tambah lagi masih ada Ivan Johari sebelumnya kan. Yes. Posisinya kan hampir sama, wing kiri masuk gitu kan. Sebetulnya masalah mereka tuh di belakang juga serius loh. Persis. Jamerson tuh sering sekali bikin blunder. Terus ya itu dia. Lihat aja dari jumlah kebobolan mereka musim lalu kan banyak banget. Nah itu yang gue pikir harus diperbaiki Antisipasi ya. juga ya. Memang depannya lebih PR sih depannya kemarin tuh betul-betul. Dan sebenarnya Persis itu termasuk tim yang tidak bermasalah secara finansial. Iya, dan nggak mereka sangat apa ya, dukungan itu banyak. Bisa Supporter beli- bagus, stadion ya. bagus. Ya bisa Messi artinya dorong. bisa milih pemain yang mereka mau sebenarnya kan. Iya. Yang menarik mereka tuh ketika mendatangkan Masidoro sebenarnya kalau ini pinjam bahasa mereka ya kecelakaan. Tapi begitu diturunkan dalam 1-2 laga ternyata malah Oke. bagus, oke, dan akhirnya diperpanjang kan. Iya, iya. Bahkan manajemen sendiri ngakuin bahwa pemain ini harusnya kelasnya di Eropa. Dia kan kalau nggak salah sebelumnya di River Plate loh, di Akademi Iya, River Plate segala macam. Ternyata tampilnya luar biasa. Dan dari evaluasi pemain kemarin di akhir musim ya, Messi Doro itu satu-satunya pemain yang masuk 5 besar 3 kategori sekaligus. Tackle terbanyak, assist terbanyak, sama operan akurat terbanyak. Ini kan biasanya satu pemain yang begitu bagus, dia hanya masuk satu kategori, top score atau peluang terbanyak kayak gitu kan. Ini dia bisa 3 dan itu cuma dia yang bisa lakukan. Iya, artinya ketergantungan sama Messi Doro sangat besar. Nah. Satu Masih sisi itu hal yang positif, tapi di sisi lain sebetulnya ini menunjukkan bahwa lini lain nggak bekerja dengan maksimal. Jadi dia sendirian mainnya. Ya, itu yang harus Untungnya dia dievaluasi cuma artinya. sampai 1 pertandingan. Iya itu yang artinya harus dievaluasi. Ini menarik ya kalau kita ngomongin transfer. Ini masih kita update terus ya berita-beritanya. Kita bakalan kasih tahu Sampai ke tanggal tim 19. lagi. Sampai tanggal 19 ditutup 19 ya. Juli. Ini tanggal berapa sekarang? Masih sebulan lagi. Oh Bulan masih sebulan lagi. lagi. Kompetisi Masih kick off banyak tanggal nih 1, di berarti. ya. Kita masih bakalan update terus transfer-transfer. Ini pastinya dengan hadiah sebesar itu tim langsung bebenah nih. Selain hadiah kan juga dapat tadi suntikan dana yang dari banyak banget ya Ya. tambahan-tambahannya. Ini mudah-mudahan bikin liga ini jadi kompetitif lagi. Mas Hanif makasih banyak. Sama-sama. Om Yuki makasih. Sama-sama. Makasih seru banget hari ini. Berarti makasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa nonton lagi nanti hari Selasa kita ketemu lagi seperti biasa. Dadah.